Halo semuanya, selamat datang di podcast Sorba. Halo Rian, halo Ika. Halo Halo guys, guys. Gimana? ceria banget Radit. WFH hari? Iya nih Radit Iya kayaknya dong. weekend habis ada sesuatu nih. Enggak dong, aku di rumah aja. PPKM cuy. Ya tapi Masih kan PPKM ya. PPKM ada ini bisa fit call dan lain sebagainya, Pak. Ya emang, kan aku fit call sama kalian nih ceritanya sekarang kan. Oh gitu. Kita kan, iya. Boleh. Gak ada yang lain. Belum, nanti aja itu. Wah, Kenapa jadi bahas saya yang ngomong-ngomong? Mohon maaf. Mohon maaf nih. Gimana WFH hari keberapa kalian? Hari kesekian PPKM WFH terus. Sudah tidak terhitung, Pak. Saya udah nggak mau ngitung. Nanti stres. Udah tidak merasakan debu-debu jalanan lagi ya kalian ya. Enggak. Apa itu? Ya udah. Sekarang kita bahas ini nih. Aku kemarin itu tertarik nih sama Bapak Rian ini. Bapak Rian itu kalau bisa dibilang di antara kita tuh paling sering Aduh. untuk ngambil training gitu. Paling suka belajar dia itu. Kak, aku kok ngeri ya, Kak? Kok yang Kenapa? tertarik sama aku kayak Radit ya? Bukan cuy, bukan dalam hal tertarik yang itu, tertarik dalam apa ya, tertarik dalam sifat itu kan, semangat Kayaknya belajar. kayaknya kalian sering bubuk bareng kali ya, keseringan. Waduh. Iya, besok ganti teman main lah gitu. Iya. Iya sih, iya nggak sih, Dit. Aku juga ngerasa gitu deh. Kan tuh sering banget ngambil training, LinkedIn-nya tuh update terus training gitu Ya loh. LinkedIn itu seminarnya itu apa aja gitu, bukan seminar ya, apa sih namanya ya, training ya. Itu kayak Hmm, update gitu. Bukan Nah, training, sertifikasi maksudnya. nah ya itu kan tuh. Yang aku ingin dia yang aku klarifikasi ingin guys. kan. Nah, apa ya? Yang membuat kamu semangat itu apa sih bro? Kok bisa kamu itu kok merasa bahwa ya aku sertifikasi gitu. Ini kayaknya penting deh karena kita kan sebagai apa ya, sebagai karyawan, sebagai orang yang bekerja di dunia profesional itu kan penting tuh sertifikasi ya gitu. Meskipun aku tidak mendiskreditkan teman-teman yang nggak punya sertifikasi itu nggak mampu gitu. Cuman sertifikasi itu tandanya bahwa kita sudah istilahnya sudah di apa ya, disertifikasi itu diapain ya, udah ada anunya lah, udah ada buktinya bahwa Pengakuan. kita mumpuni dalam bidang, kita pengakuan dalam bidang itu gitu. Nah, apa yang membuat Anda semangat gitu Bapak Rian? Karena episode sebelumnya Anda mewawancari saya mewawancari Anda berarti. Oke. Oke. Gimana ya kalau semangat itu sebenarnya nggak bukan kayak aku sengaja semangat, tapi kayak itu tuh malah buat change of pace gitu loh buat aku. Jadi kayak biar nggak kerjaan mulu yang dipikirin gitu kan. Akhirnya apa nih yang bisa dilakuin yang bisa tetap produktif tapi selain kerjaan gitu ya, biar nggak cuma kayak kok hidupmu kerja mulu gitu kan. Ya udah aku cari-cari lah apa nih kira-kira yang bisa berguna juga. Terus kan kayak kemarin kalau pegawai baru perbankan kita kan kemarin dapat ya kayak sertifikasi manajemen risiko gitu kan. Nah, terus dari situ kayak ada nih kayak sertifikasi lain gitu ya yang kayaknya ada hubungannya juga gitu sama pekerjaannya kita gitu kan di bank. Nah, mulai dari situ terus aku explore tuh nah itu kok kayaknya menarik dan apa namanya itu tadi supaya nggak kayak apa namanya nggak jenuh gitulah sama kerjaan. Itu doang sih kalau motivasinya. Oke. Serius sekali ya Dan di hidupnya. iya memang gitu loh. Jadi dia suka belajar gitu. Termasuk sekolah ya. Jadi para pemirsa gitu kalau enggak tahu, Rian itu waktu masuk mandiri gitu kan, dia itu masih kuliah juga bro ternyata. Jadi dia itu masih mengambil S1 manajemen gitu kan di salah satu universitas gitu kan. Nah, itu tuh gimana kamu membagi waktumu kuliah dan kerja? Ini pertanyaan pertanyaan umum ya kayaknya untuk semua orang yang
Aku soalnya nggak pernah ngerasain gitu kuliah sambil kerja gitu, nggak pernah ngerasain. Nah, gimana caramu membagi waktu kuliah sambil kerja kayak gitu? Bentar, kuliah sambil kerja sambil main sama kita. Nah, ya Mana dulu? 3 ya kegiatannya 3 sambil main sama kita gitu. Iya. Enggak, pertama ini dulu apa namanya? Klarifikasi dulu. Sebenarnya aku bukan gimana ya? Sebenarnya bukan senang belajar sih. Tapi gimana ya? Ketika ketika kita udah ketika kita masuk kerja, itu kalian ngerasa kangen nggak sih sama suasana kalian belajar di kampus? Itu aku tanya kalian dulu deh. Ya Kalau kangen awal-awal sih. dulu sih enggak ya. Sometimes ya. Iya. Kalau sekarang ya, kalau sana sometimes sih. Nah, ya itu kayak ketika aku training kayak gitu-gitu tuh kayak kan trainingnya pasti banyak ya dari terus ganti-ganti juga orangnya. Jadi kayak apa ya? Aku ngerasain banget di trainingku terakhir ini sih kayak lagi ikut training data science terus orang-orangnya itu dengan latar belakang yang udah punya pekerjaan yang berbeda-beda gitu. Ada yang dari PLN, ada yang dari bank lain gitu lah Mas. Nah, itu apa ya? Sarana yang bagus juga gitu buat kita apa namanya koneksi gitu membangun koneksi juga. Nah, terus kayak seru juga gitu. Jadi kayak aku merasa kayak balik kuliah lagi gitu kan. Gitu sih. Terus kalau pertanyaan keduamu tadi karena membagi waktunya ya. Gimana ya jawabnya? Sombong banget. Sombong banget. Iya, makanya gimana ya gitu. Enggak, ini soalnya mungkin gitu kan kalau ada rezeki itu Iga mau S2 rencana kayak gitu. Mantap. Kalau ada rezeki. Amin. Nah, makanya kita Gak usah ini lempar-lempar saat gitu. ya aku Iga gitu kan kalau ada rezeki kowe sisan gitu kan kalau misalkan ada rezeki kan ya mau S2 gitu. Cuman membagi waktu kerja dan kuliah itu gimana gitu. Notabene ya apalagi sekarang kalau misalkan masa pandemi gini, kalian rapat kadang sampai jam 10 malam gitu kan. Sementara kalau kuliah itu kan kelasnya malam juga. Atau mungkin nanti misalkan kelasnya ada yang siang, kita kerja masih siang. Nah, itu gimana tuh? Kalau pengalamanmu dulu ngambil S1 juga itu. Kalau aku waktu itu kan memang jadi aku dari awal kan itu S1 yang kedua ya. Jadi kalau S1 pertama kan yang normal biasa, yang kelas masuk kelas siang sampai apa pagi sampai siang gitu, praktikum dan sebagainya. Nah, kalau yang manajemen itu kan aku memang dari awal milih yang kelas online. Jadi benar-benar hampir gimana 90% lebih itu kamu belajar sendiri gitu. Tanpa kamu harus ikut kelas. Nah, jadi kayak modelnya itu apa namanya ada website khususnya universitas. Nah, di situ nanti kamu kayak di tracking nih tiap minggu. Nah, tiap minggu itu kamu udah ikut diskusi belum atau terus kemudian sudah mengerjakan tugas belum. Nah, kayak gitu. Itu kan buat diskusi tugas dan sebagainya. Nah, terus kalau ujiannya itu kan memang kebetulan universitas itu universitas distance learning ya, yang mereka itu spesialisasinya ngasih kuliah untuk orang-orang yang udah kerja tapi mau kuliah gitu. Nah, itu jadi mereka memang untuk ujian biasanya hari Sabtu Minggu. Nah, dan Sabtu Minggu itu pun mereka itu lokasinya itu mereka sesuaikan gitu dengan mahasiswa-mahasiswanya mereka. Jadi kamu bisa contohnya aku pertama itu ikut kuliah online itu posisi di Jogja. Ya udah aku kemudian kalau ujian itu mereka pinjem sekolah SMA gitu. Nah, mahasiswa-mahasiswanya suruh ujian di situ Sabtu Minggu gitu. Kemudian aku pindah ke Jakarta mulai kerja ini terus aku lapor ke universitasnya. Nah, mereka juga kayak mempersiapkan sekolah Jakarta nih buat aku bisa ikut ujian gitu sih. Oh, Nah, jadi memang kamu berarti ngambil kuliah S1 yang kedua ini pas kuliah S1 yang pertamamu belum selesai, apa gimana? Betul. Jadi ya itu kayak episode kita Sampai yang udah kita bahas. Ya. aku belum aja dibahas kuliah di sini, belum dibahas di sini. aku aja kuliah 1 aja bingung lulusnya gitu kan. Ini belum selesai loh, dia ngambil lagi. Makanya kan time frame-nya tuh kan Sirian kuliah lulus terus nggak nyampe sebulan dia udah kerja sama kita gitu kan. Iya, Makanya luar biasa juga kok nih. emang. Makanya Luar biasa.
Ya itu sih Tapi emang kayak ini ya, kampus yang kedua kamu kuliah itu emang kampus karyawan ya? iya, rata-rata sih udah ini ya, udah profesional. Jadi itu sebenarnya universitasnya memang target marketnya itu memang yang udah kerja, tapi kayak nggak punya waktu buat kuliah gitu kan. Sementara kan itu udah dari tahun berapa ya? Aku juga agak lupa, tapi kayaknya dari ketika orang tua kita kuliah, soalnya orang tua aku tahu gitu ya universitasnya. Iya, ibuku Hmm, juga lulusan yang sama kayak Rian sih. ya Cuman kan. dulu kan Hmm. kalau zaman dulu kan belum online ya, jadi dia cuman tiap minggu tuh cuman dapat kiriman tape. Jadi cuman dengerin aja lewat tape, bukunya gede-gede gitu doang sih, tiba-tiba ujian. Mm. Gitu kan. Nah, iya emang kayak setelah ada internet dan sebagainya, wah itu benar-benar apa namanya membantu banget lah buat mahasiswa yang untuk universitas itu gitu kan. Nah, iya sih. Cuman, apa ya, sebenarnya penting nggak sih kalau menurut kalian pribadi lah ya, penting nggak sih kayak kita itu ya istilahnya sudah kerja gitu kan, dengan latar belakang pendidikannya, kualifikasinya misalkan kayak kita ini kan S1 gitu. Penting nggak sih untuk ambil S2 itu, urgensinya itu seperti apa gitu? Kalau menurut kalian tuh urgensinya seperti apa? Karena gini ya, kalau ini aku sedikit cerita kalau aku punya temen gitu kan di kantor. Dia itu S2, cuman ya mohon maaf posisinya sekarang, untuk di kerjaannya itu admin, yang istilahnya ya mohon maaf lagi di levelnya di bawah kita lah ya, gitu. Dia S2 tapi, posisinya di bawah kita gitu kan. Jadi secara baik secara jabatan ataupun secara pemasukan juga mungkin beda lah sama kayak kita gitu kan. Tapi dia S2 gitu sih. Ya memang S2-nya ndak apa ya, ndak relate lah sama perbankan ya, S2-nya dia sarjana magister pendidikan, dia S2 pendidikan. Nah, menurut kalian penting nggak sih kita tuh harus ngambil S2 untuk apa ya, ya untuk kita sendiri tuh penting nggak sih sebenarnya? Kalau aku sih ngelihatnya harusnya ketika kita mau ambil melanjutkan studi entah itu kita S1 atau S2, kita tuh harus ininya dulu, why-nya dulu itu tuh harus benar dulu gitu loh. Kenapa kita mau perlu ambil S2 gitu kan. Kalau orang-orang yang aku ajak diskusi yang profesional S2 itu rata-rata itu mereka tuh ambil S2 atau kuliah lagi itu karena tiga itu syarat. Pertama syarat promosi itu kan kalau mau naik jabatan harus S2 misalnya gitu atau kayak tadi itu S1 gitu misalnya. Terus atau cari ilmunya gitu ya untuk ilmunya itu bisa diaplikasikan di kerjaan mereka gitu kan. Supaya bisa lebih perform lah intinya. Nah, terus yang ketiga karena mereka mau istilahnya apa? Cari kerja atau cari pekerjaan yang lebih bagus gitu dengan kualifikasi mereka yang baru gitu kan. Nah, Oke. Ibu Ika bagaimana? Disebutkan sama Rian semua sebelumnya. Cuman emang bener sih, alasan yang pertama tuh aku nggak tahu ya, orang-orang di sekelilingku tuh memang kalau misalnya dia melanjutkan studi itu memang kepentingan promosi, apapun profesinya ya, entah itu perbankan atau Mhm, dia apa namanya, akademisi atau dia researcher. Nah, itu juga mereka harus melanjutkan studi karena ya emang kalau lu mau naik ya lu harus naik juga grade-mu kayak gitu sih. Cuman mungkin mhm. ada orang yang belum disebutin Rian ya, ada orang yang emang dia eh seneng sekolah gitu, kayak Rian sendiri gitu. Nah, Mungkin iya itu. ya ya kan, bentar, mungkin bentar, kayak bentar, bentar, aku bentar. tuh aku sebenarnya aku nggak mengejar promosi, aku nggak mengejar pindah kerjaan, tapi aku emang pengen S2 gitu. Mungkin untuk meningkatkan skill atau yang lainnya gitu. Cuman menurutku orang kalau misalnya dia harus promosi, terus dia harus S2, tapi kalau dianya nggak pengen, kayaknya nggak juga sih. Mmm, Kalau ini mhm. ya kalau udah profesional gitu kadang misalnya, oh ada sih aku lihat orang, kamu promosi, kamu kalau mau promosi kamu harus S2. Nggak usah deh, aku nggak pengen S2, nggak promosi nggak apa-apa gitu. Mungkin ada orang yang kayak gitu kan.
Kalau nggak pengen juga Ya, nggak ya, ya. juga sih. Cuman kalau kata-kata kalau dari kita pasti pengen ya. Nggak tahu kapan. Bentar nih, klarifikasi dulu ya. Gimana? Nggak, maksudnya Gimana Bapak Rian? bukan. Jadi kan itu kalau kalau aku dengerin kan maksudnya Iga itu sekolah untuk sekolah gitu kan. Sekolah karena menikmati sekolah gitu kan. Kalau aku tuh bukan ya ada sisi menikmati ada ya. Tapi ketika aku ambil S1 yang kedua itu, aku tuh udah tahu kayak kenapa aku pengen ambil ini bukan karena aku pengen bukan karena kayak aku kurang belajar nih kayaknya bukan. Tapi lebih ke aku lebih kayak sadar gitu loh apa namanya mungkin ketika kita mau masuk dunia kerja itu jurusan yang aku punya itu mungkin agak gimana ya agak susah gitu untuk masuk karena kan sekarang lowongan kerjaan itu kan langsung jurusannya ini. Nah, kalau aku cari di koran atau di LinkedIn lain sebagainya itu susah banget, guys. Aku kayaknya nggak pernah nemu yang mengatakan jurusan teknologi industri pertanian. Nah, itulah yang buat aku kayak kayaknya kalau misalnya aku ada waktu ambillah kuliah itu. Terus ada satu lagi karena ketika aku kuliahku di yang pertama itu sebenarnya yang aku pelajari itu juga dipelajari juga di kuliah S1 yang kedua gitu kan. Jadi aku tuh sebenarnya apa ya? Malah efisiensi sebenarnya yang aku pikirin. Jadi aku dengan belajar satu kali aku bisa mendapatkan 2 gelar. Why not gitu. Oke. Ya, balik lagi ke itu ya, balik lagi ke tujuan awal sama kayak sertifikasi tadi yang kamu sampaikan juga. Ada pengakuan gitu kan, ada pengakuan kalau kamu mumpuni di bidang itu. Makanya Bang menerima segala jurusan. Itulah kehebatan dari Bang. Balik lagi ke situ. Balik lagi gitu. Tapi bentar. Aku jadi penasaran deh. Kan berarti kita semua itu kayak ada kan pengen S2 gitu kan. Nah, kalau kalian apa nih why-nya kalian gitu? Pengen S2. BTW tadi kayaknya kita yang mau nanya-nanya ini ya nih. Iya, Mau jadi kita kenal lagi dah. jadi kita kayak dilempar umpan balik gitu kan. Enggak, ini kan Dilempar balik why-nya gitu. gitu kan. Kayak apakah apa namanya kalian itu alasannya udah ini apa namanya gimana ya? Ini juga buat diskusi kita aja gitu. Apakah why-nya kita itu harus S2 ataukah benar bisa dengan cara lain? Oke, mungkin dengan Ibu Firgari dulu aja ya yang jawab kali ya, gitu kan. Lempar lagi guys. baru mau mikir. Kalau aku karena why-nya belum mantap, jadi makanya aku belum mikir. Tapi pengen aja dulu. Oh, suatu saat aku harus S2. Tapi kapannya aku nggak tahu karena aku belum mantap. Aja gitu sih. Lagian kalau misalnya aku nggak tahu ya, di kantor kita tuh mungkin nggak terlalu nggak terlalu misalnya harus naik di grade something gitu harus S2 kan nggak ada ya. Jadi itu sebenarnya S2 di kantor kita tuh menurutku bukan termasuk hal yang harus dikejar cepat-cepat juga. Nggak ada syarat Gitu tertulis sih. gitu ya? Iya, betul. Nggak secara tertulis ada. Kalau misalnya yang lain mungkin kan ada. Kalau kamu mau naik grade yang ini, kamu harus S2 gitu. Tapi kalau punya kita kan nggak ada. Jadi kalau aku sih belum terlalu ini sih. Belum terlalu ini banget gitu, nggak kayak Rian mungkin. Kenapa saya dibully di sini? Oke. Monggo. Radit, kamu Dit. Kalau Mas Radit gimana? Kalau aku ya, kalau secara pribadi pengen sebenarnya, S2 itu pengen. Siapa sih yang nggak pengen menambah nilai dirinya itu kan, untuk menambah nilai diri terutama. Kalau S2 itu aku pengennya ya karena aku sudah istilahnya sudah di dunia profesional, aku juga butuh lah seperti yang disampaikan tadi pengakuan kalau aku memang profesional di bidang itu gitu. Jadi aku pengen kalau ada S2 itu supaya ya aku sekalian menambah nilai diriku dan sekalian aku menunjukkan bahwa aku mumpuni, bahwa aku profesional di dunia misalkan kalau kita sekarang perbankan kayak gitu. Cuman ya balik lagi sama kayak yang disampaikan Iga juga, kalau penting butuh nggak sih, sementara kita tuh urgensinya ke arah situ nggak, kita butuh nggak S2 karena secara umum kalau jabatan kayak kita gitu kan dan
perusahaan juga nggak butuh gitu kalau untuk level kita itu sebelumnya belum butuh untuk kalau misalkan kita sejauh itu ya pendidikannya. Karena nanti akan menjadikan apa ya, menjadikan kita overqualified kalau aku gitu sih. Kalau kalau aku misalkan ambil sekarang sementara aku tidak ada gambaran untuk promosi ataupun mungkin pindah perusahaan, pindah bagian gitu kan, yang membutuhkan aku untuk mengambil studi lagi, ntar jatuhnya aku overqualified gitu loh. Nanti aku takutnya ketika aku overqualified, aku masih di posisi yang sama, akan apa ya, akan merasa kurang gitu, akan merasa loh aku harusnya nilaiku lebih nih gitu kan, tapi kenapa kok aku hanya mendapatkan hak-hak aku itu kok lebih apa ya sama dengan yang enggak kualifikasinya nggak sama kayak aku kayak gitu. Dan aku juga mungkin mau komen tentang apa ya, tentang mindset juga semakin tinggi pendidikan itu juga nggak mempengaruhi kamu itu mendapatkan pekerjaan lebih mudah kayak gitu. Dan Betul. ya contohnya kayak tadi ya, mohon maaf temanku tadi yang admin itu kan dia S2 padahal. Masa sama aku yang S1 apa namanya posisinya beda gitu kan, lebih lebih maju yang S1 itu kan enggak apa istilahnya mematahkan teori kalau misalkan aku harus S2 S3 nanti gampang dapat pekerjaan. Nah, itu sih kayak apa ya, ya jatuhnya nanti overqualified dan kalau ada mindset-mindset kayak gitu ntar ke depan kita nanti lama-lama kampus tuh buka semua S2 gitu kan karena lulusan S2 itu lama-lama banyak gitu loh, tahu nggak sih? Jadi kayak gara-gara aku berpikir kayak gitu terus apa orang-orang berpikir ah S2 biar gampang dapat kerja dan lama-lama S2 gitu kan. Kayak misalkan sekarang ya mohon maaf teman-teman D3 gitu kan posisi-posisi strategis tertentu juga teman-teman D3 juga nggak bisa gitu. Misalkan posisi kayak kita pun teman-teman D3 itu sebenarnya nggak boleh loh. Tapi menurut aku ya boleh-boleh aja kalau dia memang profesional kan. Itu tadi karena tapi memang pendidikan itu butuh karena itu tadi untuk pengakuan gitu. Kalau teman-teman tadi nggak dapat itu, ya mohon maaf teman-teman nggak diakui kayak gitu. Jadi ya ada serba salahnya gitu kan mau ngambil apa enggak. Cuman kalau aku menilai diriku sendiri sih. Kalau aku memang merasa belum apa ya belum layak untuk diriku sendiri dihargai seperti itu ya aku mending entar aja lah sambil nabung kayak gitu. Mending aku buat beli yang lain. Iya, Gitu. betul betul banget sih, tergantung bidang pekerjaan yang kita lakukan gitu. Kalau misalnya di kantor kita kan Hmm. memang bukan nggak ya emang nggak urgent sih, tapi bukan nggak penting ya, tapi, Hmm. untuk promosi itu nggak terlalu, dibutuhkan gitu. Nah, kalau misalnya beda lagi kalau misalnya akademisi gitu, nah dia kan memang harus S2, harus S3 Qualify. gitu, harus profesor, harus kualifikasinya harus ke situ gitu. Jadi, melanjutkan S2, S3 atau enggak, tergantung bidang pekerjaan yang sedang kita lakukan atau yang pengen kita lakukan gitu. Apakah jawaban kami berdua, Mhm. memuaskan? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Rian? Ya enggak sih, maksudnya ya itu bagus, maksudnya kan berarti kita, kalian udah mengenali ini kan, maksudnya mengenali diri kalian sendiri, kalian, merasa kayak, "Ini kayaknya belum urgent, jadi bisa, ini, bisa entar aja," gitu kan, ketika sudah urgent. Kalau kan tadi kalian berdua ya, kalau aku mungkin aku standpoint-nya gini, kalau aku oke, mungkin dari sisi aku nggak urgent gitu kan, tapi aku akan apa namanya, mencoba untuk, mengambil S2, eee, sambil kerja juga, itu, lebih karena, eee, itu aku pengen, menambah nilaiku selagi aku bisa gitu. Jadi kan di sini aku, menambil S2 itu bukan untuk, supaya aku dapat pengakuan, tapi lebih ke arah itu supaya nilaiku sendiri itu nambah gitu. Supaya aku bisa, semakin kontribusiku ke perusahaan tempat kita bekerja itu bisa lebih baik gitu kan. Nah, kalau terkait pengakuan, pengakuan itu akan mengikuti, kontribusi kita besok gitu menurutku. Ya mungkin ketika kita S2 nggak langsung diakui gitu kan, tapi dengan, mendapatkan ilmu di situ, dengan meningkatkan kualitas kita, kualitas pekerjaan kita, ya nanti pengakuan itu akan mengikuti gitu. Menurutku sih gitu. Nah, terus kenapa aku pengen kalau aku sih, kalau aku kenapa pengen S2 secepatnya karena, eee, banyak orang yang aku temui yang yang sudah, senior gitu, mereka nggak sempat
sebenarnya pengen S2, dari dulu pengen S2, tapi nggak sempat. Kenapa? Karena mereka sudah terlanjur punya keluarga misalnya, harus ngurusin keluarga gitu kan. Terus pekerjaannya juga jauh, tanggung jawabnya juga menjadi jauh lebih tinggi gitu ketika mereka sudah menjalani karirnya itu ketika mereka sudah sampai senior gitu. Jadi mereka merasa, aduh aku jadi nggak bisa meninggalkan pekerjaanku, aku jadi nggak bisa meninggalkan tanggung jawabku ke keluarga gitu. Nah, jadi aku di situ makanya kalau aku melihat aku lebih prefer ke sana. Jadi kenapa why ku itu ke situ gitu. Nah, itu. Aku jadi punya Oke. pertanyaan menarik nih. Kan itu way ya, way itu kan berarti kan ya saat ini gitu. Kenapa kita pengen? Kan kalau aku sama Radit base-nya, oh kalau saat ini, sekarang kita emang belum pengen ya untuk kepentingan promosi segala macam. Nah kalau Rian kan emang secepatnya gitu pengen S2. What do you expect gitu? Apa yang kamu ekspektasikan waktu kamu udah S2? Terus kamu mau ngapain gitu? Kalau apakah ada rencana untuk berkarir di tempat yang lain, atau kalau misalnya tetap, kan tadi kita udah bahas kalau di kantor kita S2 bukan merupakan suatu urgensi gitu. What do you expect gitu ya? Kalau misalnya udah cepet-cepet S2 nih, terus gimana? Ya, kalau aku itu tadi kenapa yang pertama waktuku sekarang masih bisa nih. Jadi kan aku kalau dari diskusiku dengan senior itu, mereka itu kayak kan jadi nggak punya waktu, akhirnya jadi nggak kesampaian gitu kan. Emangnya kan gitu. Nah, yang aku expect ketika aku kuliah itu ya ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan. Kan kalau S2 itu bukan cuma permukaannya aja umumnya kayak S1 gitu ya. Tapi udah lebih ke arah pengaplikasiannya, gimana nih kita aplikasikan itu di pekerjaan kita gitu kan. Nah, di situ dengan kita belajar bersama dengan orang-orang yang juga ingin meningkatkan kompetensi gitu. Selain kita bisa menambah koneksi untuk menambah link gitu ya, kalau orang bilang itu kan juga penting ya. Selain menambah koneksi, kita juga ya itu tadi meningkatkan kapabilitas kita. Nah, walaupun nggak urgent, walaupun kayak nggak diwajibkan untuk naik jabatan dan lain sebagainya, tapi kalau menurutku kalau setelah kita dengan kita menaikkan nilai diri kita itu dengan kita nilai pekerjaan kita itu harusnya menjadi lebih berkualitas gitu. Kalau misalnya bisa menerapkan gitu kan ilmu yang sudah kita dapat, pekerjaan menjadi lebih berkualitas. Nah, dari kualitas pekerjaan itulah nanti pengakuan itu akan menyusul gitu. Nah, that yang aku expect ya. Kalau misalnya tadi terkait apakah mau bekerja di tempat lain, itu gimana ya jawabnya ya? Nggak ada kalau kita kan nggak menutup kemungkinan gitu ya. Tapi kalau aku sih ya kita kasih dulu yang bisa kita kasih gitu ke perusahaan kita sekarang. Toh kan mereka yang sudah menerima kita ketika kita itu masih belum tahu apa-apa, belum ada pengalaman gitu kan. Mereka mau menerima kita ya sekarang kita gimana caranya kita berkontribusi semaksimal mungkin dulu dengan yang pekerjaan berkualitas. Nah, nanti untuk setelahnya itu kita lihatlah gitu. Luar biasa Mantap, ini kan, mantap, ini sangat mantap. menarik. Iya. Memang Tapi aku jadi punya pertanyaan lanjutan nih. Maksudnya kan Rian yang paling pengen cepet S2. Tadi kan let's say habis S2 masih tetap di kantor kita lah. Dan kantor kita ini posisinya dinamis ya. Maksudnya nggak bisa jadi nggak selamanya kita ada di bidang itu selamanya gitu. Misal tiba-tiba kita dirotasi mana, kita dirotasi di bagian apa yang benar-benar yang nggak berbalikan banget sih, kayak benar-benar beda gitu cara kerjanya, benar-benar beda apa yang kita, misalnya auditor nih, auditor kan banyak ya sekarang, mungkin Rian di risk auditor gitu, terus tiba-tiba Rian di bisnis auditor gitu, kan itu hal yang berbeda tuh, risk sama bisnis tuh hal yang berbeda. Nah kan tadi S2 kita udah mendalami sesuatu yang dalam gitu, terus gimana, itu kan sebuah tantangan juga kan, kayak nggak ngerasa sayang aja gitu kan, aku udah S2 nih terus dipindah, sayang nggak sih? Kalau aku sih
mau S2-nya, ya untuk ada sih pikiran kayak gitu. Nah berarti kalau kita udah tahu kayak gitu kan berarti kayak ya udah berarti apa jurusan yang ilmunya itu well rounded gitu. Maksudnya well rounded itu kayak banyak apa namanya komplit gitulah untuk sebuah bisnis. Nah kalau luar negeri itu kan MBA ya, Master of Business Administration gitu. Kalau di Indonesia mungkin Magister Management gitu ya. Itu jurusan yang memang orang-orang apa namanya profesional itu ambil untuk mereka meningkatkan skill bisnis mereka gitu kan. Nah, kalau aku sih mikirnya harusnya dengan jurusan itu bekal ilmu yang aku dapatkan itu bisalah adalah pasti ilmu yang bisa aku terapkan di pekerjaan gitu. Walaupun nanti aku di rolling ke bisnis atau di rolling kemana gitu kan. Karena itu benar-benar satu bisnis itu gimana kamu benar-benar diajarin gitu. Ya sebenarnya juga sih. Menarik. Dit jangan tidur, Dit. Enggak, aku enggak tidur. Aku merangkai kata-kata untuk kesimpulan kan. Kan ini seminar kan, seminar pembicaranya kan Bapak Rian gitu kan. Aku jadi moderator itu menyimpulkan gitu. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian gitu. Kesimpulannya adalah pertama kalau mau ngambil S2 ini kalau aku melenceng tolong tolong diluruskan. Kalau lurus jangan dibelokkan. Nah, pertama ngambil S2 itu berarti balik ke diri kita masing-masing, kebutuhannya apa gitu kan. Bisa jadi promosi, terus meningkatkan meningkatkan value of ya dengan diri kita sendiri kayak gitu kan. Dan kalau memang mau ambil S2 memang harus mantap tujuannya kayak gitu. Jangan sampai kita S2 tapi tadi misalkan ada kasus kita dipindah jadi ngeresuloh. Ngeresuloh itu apa ya? Jadi sambat itu apa ya berarti? Mengeluh. Jadi mengeluh. Ya, jadi mengeluh kalau kenapa kok aku udah qualify-ku udah bagus di bidang ini ternyata aku malah malah dipindah ke bidang yang bukan seharusnya kualifikasiku. Jadi kita merasa menyesal. Jadi memang kalau bisa ambil ilmu yang memang tadi kata Bapak Rian well rounded di mana itu bisa mencakup semua hal dalam kegiatan usahanya itu tadi. Begitu. Ada tambahan Bapak Rian sebelum ditutup? Closing statement mungkin dari Closing statement dari gelarnya 2 loh dia itu kan Iya. STP SM gitu ya. STP SM ya berarti ya. SE dong. STP SE gitu. Aku mau Padahal ngambil kita mau datang ke ini ya, wisudanya Rian ya. Aku nggak wisudanya online. Nggak diundang kita. Belum dikasih tahu, masih di postpone karena COVID. Sabar ya. Tutup kali kampusnya ya. Emang iya emang kayak WFH semua tuh. Ya, kalau aku bentar kalau aku yang toganya ya. Siap. Aku yang nanti kalau misalkan kan kayak yang di video-video itu, ntar aku jadi maknya. Toganya. Siapin bajunya. Pakai jilbab dong. Enggak, pinjemin baju kau ya. Ntar aku pinjam daster Iga. Nanti aku kasih daster sama jilbab ya. Iya. Apa mau pakai kebaya sekalian? Jangan. Kayaknya yang jelas susah ya. Aduh. Kalau aku sih tambahannya ini sih, kalau misalnya kan ini tadi kuliah itu bisa kita ada kuliah yang harus resign dulu kemudian kuliah full time. Ada yang kuliah sambil kerja online atau kuliah malam gitu kan. Berarti kan memang senjatanya 2 kalau kayak gitu. Kalau kuliah sambil kerja, kemauan sama time managementnya harus benar. Nah, jangan sampai sudah komit kemauannya kendor. Nah, itu sudah aku adalah temanku yang kayak aku itu jadi ngambil 2 kuliah bareng. Nah tapi karena udah nggak semangat gitu jadi nggak diselesaikan gitu kan. Terus juga time management. Nah time management itu penting banget supaya kita bisa tetap menyelesaikan kewajiban kita di pekerjaan, di keluarga gitu. Kalau misalnya udah berkeluarga gitu kan. Kan udah memikirkan keluarga. Enggak, ini kan yang siapa Padahal tahu yang mau berkeluarga
Enggak, iya padahal yang mau berkeluarga ada sih, yang mau berkeluarga Iya, bentar lagi gitu padahal loh. padahal mau ngundang Lagi itu. anu dengerin. Udah banyak teman kita maksudnya kan. Iya, 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 iya. Iya, betul. Oke, kalau gitu demikian seminar pada hari ini. Terima kasih Bapak Rian, Ibu Ika. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa teman-teman yang sudah menyaksikan, kalau merasa ini bermanfaat silakan di save atau di subscribe. Terus jangan lupa diberi like kalau konten ini bagus, dan jangan lupa kalau memang teman-teman merasa info ini bermanfaat, dibagi ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih semuanya. See you. Dadah.